musik performer. Jadi di bidang performing rights di Indonesia khusus di bidang lagu dan musik. Nah, kami baru saja melakukan kegiatan sosialisasi dan dihadiri oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri yang selanjutnya diteruskan Pak Anggoro sebagai Pak Direktur tadi membuka acara ini dengan dihadiri para stakeholder, para pengguna hak cipta lagu dan musik di bidang performing rights di Indonesia, di Bali terkhusus, dan juga dilanjutkan dengan pemaparan dari tokoh performing rights, music performing rights di Indonesia, yang dalam hal ini disampaikan langsung oleh penggagas performing rights pertama kali di Indonesia, Bapak Enteng Tanamal. Berikan tepuk tangan buat beliau. Dan dimoderatori langsung dari Kementerian Hukum dan HAM, dan ahlinya itu Pak Agung Damar Sasongko. Beliau dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, didampingi oleh pemateri lainnya, narasumber lainnya itu Pak John Maukar, sarjana hukum dari LMKN, dan juga Bapak Yusak dari LMK, Lembaga Manajemen Kolektif Selmi. Perkenalkan, saya Dharma Oratmangun, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, bersama-sama dengan seluruh komisioner dari Lembaga Manajemen Kolektif. Saya perkenalkan, bisa di notes, Dr. Bernard Nainggolan. Beliau unsur pemerintah di dalam LMKN, kemudian Bapak John Maukar, kemudian komisioner berikutnya Bapak Waskito, kemudian hadir juga pelaksana harian untuk kegiatan kolektif Bapak Handri Noya, sarjana hukum. Lalu di sebelah kiri setelah Pak Enteng ini komisioner dari LMKN juga Bung Tito Sumarsono dan Pak Agung Damar Sasongko yang mewakili dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Kemudian Bung Yesi Kurniawan, beliau komisioner dari LMKN. Tadi ada Marcel Siaan juga sedang sholat sekarang, nanti akan ada di sini. Ya, Pak Yusak ini dari Selmi, LMK Selmi, ini jago banget dalam hal kolektif ini. Dan juga hadir perwakilan dari KCI, Karya Cipta Indonesia di Bali sini, yang mengkoordinir kegiatan hotel, restoran, dan kafe ya, atas nama LMKN. Adik kita Yohan Tanamal, ya. Nanti bisa ditaruh kursi di sini dulu. Sengaja kami hadir full tim di sini. Salah satu komisionernya, ada dua komisioner kita yang belum saya perkenalkan. Ada Bung Maki. Bung Maki ini dari grup Ungu itu ya, komisioner. Nanti tolong dipanggil, mungkin sedang ya ada panitia yang tolong Bung Maki. Dan juga dua komisioner lainnya, Bung Andre Hekanusa dan Ibu Ika Nurjana yang sedang ada tugas yang lain di Amerika, sedang berangkat ke sana. Ibu Bapak sekalian, satu hal yang sangat kami garis bawahi, bahwa kegiatan berlangsung dengan baik dan hampir 90% peserta ya, sejak acara pembukaan hingga penutupan memang berinteraksi dengan sangat baik di sini. Sebuah pertanda bahwa para user, para pengguna karya cipta lagu dan musik khususnya di Provinsi Bali memberikan
memberikan atensi yang besar, dan kita di dalam interaksi yang terjadi baik dalam hal bertanya, memberikan klarifikasi, kemudian memberikan harapan dan saran dari PHRI, dari komunitas seniman musik di sini, kemudian para pemilik restoran, datang dari PHRI juga memberikan responsif yang baik terhadap kegiatan kita hari ini. Adapun materi-materi nanti dari pihak kesekretariatan bisa segera di copy ya, atau di print gitu untuk nanti dibagikan supaya menjadi referensi, nanti tinggal ditanyakan saja. Tapi intinya bahwa Bali oleh LMKN dicita-citakan dan ditargetkan untuk menjadi barometer utama. Sekali lagi, Bali kita targetkan menjadi barometer utama di dalam rangka kegiatan performing rights di Indonesia. Hal ini selaras, sekali lagi, hal ini selaras dengan kita betul-betul mewujudkan Provinsi Bali sebagai destinasi unggulan. Sekali lagi, Provinsi Bali sebagai destinasi unggulan pariwisata Indonesia untuk menjadi daerah tujuan wisata yang bertaraf internasional, dan memang Bali harus menjadi pioner sebagai daerah tujuan wisata utama di dunia. Dalam kaitan itulah kami menargetkan untuk dari sektor performing rights music di Indonesia, kita jadikan Bali sebagai barometer. Ibu Bapak sekalian, nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman yang bertindak sebagai narasumber di sini. Tapi ada satu yang cukup menggelitik yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Yusak tadi. Untuk capaian, sekali lagi, untuk capaian destinasi unggulan tadi, masih kita menemukan antara potensi, sekali lagi, potensi penghimpunan royalty music di Bali sendiri menjadi catatan dari data yang kita punyai, bahwa masih perlu kerja keras untuk itu. Kalau tidak bilang, kalau saya tidak menggunakan kosakata masih jauh dari harapan, tetapi perlu kerja keras semua pihak, ya Pak Moderator ya, Pak Agung, bahwa harus ada kerja keras dari semua pihak untuk kita mendorong. Karena dari data atau fakta yang ada, misalnya potensi hotel non bintang ada 2.695, tapi ya hotel. Kemudian hotel berbintang lain sebagainya. Yang nanti secara khusus disampaikan oleh Pak Yusak, karena data ini kami dapat dari data resmi di sini. Tapi yang baru dicapai masih agak jauh dari harapan. Itu kosakata yang paling tepat. Oleh karena itu semua pihak, mari kita bekerja bersama untuk meningkatkan bukan saja perolehan, tapi meningkatkan perform Bali di mata dunia. Yang berikutnya, satu yang perlu saya garis bawahi dan perlu di-note oleh teman-teman, posisi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mengkoordinir 11 LMK di Indonesia, dan sudah akan bertambah 3 lagi khusus untuk musik tradisional, pencipta lagu dan produser lagu-lagu tradisional. Kami sampaikan bahwa posisi LMK dan LMKN adalah posisi yang menjembatani kepentingan pengguna karya cipta dan kepentingan pemilik hak cipta dan hak terkait, untuk tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Bung Maki silakan. Bung Maki ini komisioner juga dari LMKN. Sudah dikenal Bung Maki ungu. Nah ini Bung Maki. Jadi sekali lagi teman-teman,
posisi LMK dan LMKN itu adalah dia menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan pengguna dan kepentingan para pemilik hak cipta dan hak terkait supaya tidak terjadi proses-proses pelanggaran hak cipta. Dalam konteks itu, para pengguna karya cipta maupun hak-hak terkait adalah saudara-saudara dan sahabat-sahabat sejati daripada LMK dan LMKN. Itu kira-kira pengantar saya. Kalau lagu intronya cukup panjang, tapi saya langsung menyampaikannya untuk data tadi yang saya sampaikan dapat di notes gitu, dan mungkin Pak Yusuf dapat menyampaikan langsung tentang data antara potensi, harapan, dan apa yang sudah, bukan sudah, tapi baru tercapai dan akan kita genjot seperti apa. Saya persilakan Pak Yusuf. Data yang kita dapatkan dari Dinas Pariwisata Bali, bahwa di sini kalau kita lihat pertama hotel, ini data yang bukan terakhir tapi yang ada di sana 319, mungkin ada yang terakhir COVID tutup atau yang bertambah lagi, tapi Bang Bintang juga ada 2.695 hotel. Terus ada kalau di jumlah ruangannya itu ada 38.000 ruangan kamar. Kali ini ada 43.000 ruangan kurang lebih, sehingga ada di sini potensi dari hotel. Kalau dengan tarifnya kita ambil rata-rata 6 juta sehotel, terus yang bintang itu cuma 10 juta, berarti ada sekitar 3,6 miliar, 4,6 miliar. Dari hotel aja ada potensi 4,6 miliar. Ini dengan tarif yang ada sekarang, sebelum ada perubahan. Terus, nah ini restoran, dari jumlah hotel yang ini yang ada, kita baru sampai sekarang melisensikan 109 hotel. Dari ada sekitar 3.000 hotel di Bali, kita baru melisensikan 109. Gitu. Jadi masih banyak pekerjaan. Tadi kita sudah minta tolong kepada PHRI Bali untuk membantu kita dalam hal perlisensian ini. Restoran di sini ada 3.245 outlets. Kalau yang baru dari, membayar dari 3.245 restoran itu yang baru, Pak. Oh, yang baru bayar baru 10. Dari 3.245 ini baru 10. Kalau kita lihat ada La Favela, apa semua itu ada di sini juga belum bayar. Nah ini restoran banyak sekali kan di Bali, antara yang restoran steak atau apapun itu. Nanti ini mesti dipilah-pilah lagi, betul. Ada yang menggunakan musik dan tidak menggunakan musik. Ini baru potensi. Bar juga ada 581, baru 1 yang menggunakan. Nah ini yang data ini. Halo. Data kan? Mall ada 15 dari data yang kita dapat, yang baru membayar 1. Beach walk ya, apa namanya? Beach walk ya. Pertokoan baru 20 dari 385. Jadi ini masih kerja banyak, gitu. Eksekutif karaoke dari 14 baru bayar 1. Gitu ya. Jadi ini potensinya kalau kita pukul rata-rata ada di 32 miliar. Sekarang baru bayar sekitar 1,5 miliar. Jadi masih jauh melangkah. Ada masih 20-30 kali lipat. Rekan pers, boleh kita sampaikan data itu, data tentunya data ekstrim, tapi tentunya dalam narasi yang kita bangun bagaimana kita bekerja bersama untuk meningkatkan performa
Karena ini juga bukan menjadi perhatian isu nasional, tapi ini isu internasional gitu. Sedangkan kita mau mendorong Bali menjadi daerah tujuan wisata unggulan Indonesia di mata dunia. Nah, hal-hal inilah kami di berbagai forum internasional mendapatkan tantangan-tantangan tersendiri untuk hal-hal dimaksud. Mungkin sebelum nanti ada penyampaian dari Pak Enteng Tanamal, saya mau minta statement pemerintah juga di sini dalam hal ini DJKI, karena ya mungkin ada penekanan saja, harapan dan lain sebagainya untuk apakah koordinasi dengan pemerintah daerah di sini, tapi regulasinya sudah ada. Kami karena beliau yang memoderatori kegiatan diskusi tadi. Silakan Pak Agung Damar Sasongko. Ya, baik Pak, terima kasih. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Akcita dan Distribusi pada awal kegiatan ini. Jadi memang sebenarnya penarikan atau penerimaan royalti untuk musik ini sebenarnya juga untuk memajukan musik-musik Indonesia dan mensejahterakan para pencipta, pelaku musisi dan pihak terkait lain untuk musik bersama. Nah, jadi tentunya di dalam penarikan ini bahwa LMKN dan LMK tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga harus ada dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah, yang artinya pemilik atau pengelola pusat layanan publik berbasis komersial itu juga punya kewajiban untuk melakukan pembayaran royalti yang ketika mereka menggunakan musik di dalam kegiatan bisnisnya. Nah, tentunya kesadaran ini juga harus didukung juga oleh peranan dari pemerintah untuk dapat memberikan penyadaran dan juga mendukung untuk pembayaran royalti. Jadi mungkin penekanannya bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi LMKN juga perlu dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah dan seluruh kementerian lembaga terkait sehingga ini dapat mensejahterakan para pencipta, pemegang hak, ya, dan juga untuk mengembangkan industri musik. Saya terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Pak Enteng Tanamal sebagai tokoh sesepuh sekaligus penggagas pertama performing rights di Indonesia. Kami persilakan Bu, supaya kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Dharma. Saya memang orang pertama di Indonesia yang memprakarsai ini sejak tahun 1987. Saya orang pertama yang memprakarsai, terus baru terwujudnya itu tahun 1990. Yang namanya pertama itu LMK Karya Cipta Indonesia. Ya, undang-undangnya sih sebenarnya sudah dari tahun 82 gitu. Jadi memang pemerintah berpikir harus ada aturan-aturan yang melindungi karya para seniman ini, sehingga pemerintah menerbitkan undang-undang hak cipta itu. Mungkin Anda udah tahu ya, dengar undang-undang hak cipta. Nah, undang-undang hak cipta ini sendiri banyak dia punya hak gitu, punya hak. Tapi yang dua hak yang paling penting itu adalah hak ekonomi, hak moral dan hak ekonomi. Kalau hak moral itu kan atas karya ciptanya itu. Saya kasih contoh aja, tadi saya udah kasih contoh umpamanya lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya ya. Itu kan sudah diambil oleh negara, dipakai oleh negara sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia ini ya. Tapi penciptanya tetap Wahyu Rudolf Supratman. Itu hak moralnya, itu hak moralnya. Gak bisa itu sekarang yang udah diambil Presiden Jokowi, terus Jokowi yang jadi penciptanya, gak mungkin. Tetap itu ininya hak moral. Atau karya ciptanya itu dipotong-potong, diambil itu hak moral juga nanti.
nanti itu urusannya pelanggaran lagi. Yang kedua, hak ekonomi. Jadi si pencipta ini, pemilik hak ciptanya atas karya cipta lagunya itu, dia berhak dong. Dia berhak dong hidup, bisa dapat kalau orang pakai lagunya itu, berhak hidup gitu loh. Dia berhak dapat ini apa? Dia harus kasih izin. Nah, di hak ekonomi ini ada dua hak paling penting, yaitu si undang-undang ini ada gitu, yaitu hak menggandakan. Hak menggandakan itu namanya kalau bahasa Inggris mechanical rights, hak menggandakan. Jadi kalau ada perusahaan rekaman gitu mau produksi rekaman, ini kan kaitan dengan hak menggandakan, dia harus minta izin dan harus bayar dulu baru boleh pakai. Karena si pencipta ini kan berurusan dengan perusahaan rekaman cuma satu gitu loh. Jadi gampang negosiasi. Terjadi umpamanya, oh gue bayar lo 1 juta untuk lagu lo umpamanya. Kalau oke, bikin perjanjian, oke jalan gitu loh. Atau umpamanya lagunya dipakai untuk iklan gitu loh. Iklan apalah susu kayak iklan apa yang di TV gitu ya. Itu juga bisa langsung sendiri karena perusahaan yang bikin iklan ini, yang produksi iklan, dia bisa mau bilang mau pakai lagu, dia hubungan langsung gitu. Tapi kalau hak yang namanya performing right, yaitu hak mengumumkan atau memperdengarkan gitu loh di tempat usaha gitu, di tempat usaha ya, yang ada manfaat ekonominya yang terkait dengan komersial atau gitu segala macam, nah, itu harus ada izin juga. Ya namanya yang tadi dibilang sama Pak Dharma, performing rights itu hak mengumumkan, hak memperdengarkan, hak mempertunjukkan. Nah itu performing rights namanya. Harus ada izin. Dan yang memang buat pencipta atau pemilik hak cipta ini kan susah. Yang pakai ini kan banyak, ribuan, mungkin juga ratusan ribu yang pakai. Nah dia berhadapan sama pengguna ini kan gak gampang gitu loh. Bahwa yang pakai di Jakarta, yang pakai di Bali, yang pakai di Medan, apa dia bisa buat? Gak bakal mungkin bisa. Jakarta aja sama yang pakai di Bali sini kan, kalau pencipta tinggal di Jakarta bagaimana urusan? Nah dia harus melalui satu wadah. Dari si pencipta ini harus kasih kuasa untuk satu wadah, untuk bisa si wadah ini atas nama pencipta berurusan dengan yang pakai itu. Nah itu namanya performing rights. Kebetulan memang di undang-undang hak cipta ini diundangkan, di situ ada gitu loh. Yang namanya adalah LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Ya. Kalau di internasional namanya CMO. Maksudnya Collective Management Organization. Kalau Indonesia namanya LMK, gitu ya. Nah, jadi di situ sekarang tergantung LMK-nya ini dikasih kuasa untuk bisa dia berusaha untuk bisa mendapatkan pengelolaan itu kalau dipakai oleh pengguna. Nah, pengguna ini kan kalau yang dalam hal performing ini kan banyak ya. Umpamanya dari pengguna yang kecil gitu loh. Umpamanya restoran pakai musik itu harus ada izin. Kafe-kafe kalau pakai musik harus ada izin gitu loh. Mall umpamanya, retail itu segala macam, Alfamart, Minimart pakai musik harus ada izin. Sampai hotel, sampai yang besar sekali itu seperti Green Park di Jawa Timur itu ada paling gede itu, atau di sini Trans TV umpamanya ya, Trans TV yang park itu besar sekali itu. Wah itu besar, mesti pakai izin dan bayarnya besar sekali. Tapi ada yang kecil bayarnya, karena intinya di dalam undang-undang ini kan
Kalau usaha itu pakai musik dalam kegiatan usahanya, musik bayar dan ada izin. Itu prinsipnya gitu loh, segala macam. Jadi ya di Bali ini kita coba untuk sosialisasi itu semua, karena memang tidak gampang ya. Para pengusaha ini mereka kadang-kadang bilang, loh kita itu lagu itu kita dapat, kita udah bayar, kita udah beli dari YouTube itu, makanya kita udah dapat, kita bayar, sekarang masa sekarang mesti bayar lagi segala macam. Ya kalau itu dia dapat lagu dari mana aja lah, mau lagu apapun dari mana aja, kalau dia pakai tidak untuk usahanya dia, nggak ada masalah. Dia pakai di rumah, dia dipakai di pesta di keluarganya, pakai musik, dia pakai di mobil, dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia pakai di dalam kegiatan usahanya dia, di kegiatan usahanya dia, apa itu hotel, apa itu rumah makan, apa itu, harus ada izin dan harus bayar royalti. Itu prinsipnya, di undang-undangnya udah disebutkan juga begitu. Ya, jadi ya memang bagi para pengusaha ini kan sesuatu yang baru juga ya. Jadi kadang-kadang timbul masalah-masalah dan macam-macam dan segala macam. Tapi ini undang-undang, apalagi undang-undang itu didukung oleh PP, oleh Presiden, PP 56, itu didukung oleh Permen, Peraturan Menteri, dan segala macam. Jadi undang-undangnya itu udah lengkap sekali gitu loh. Jadi ya memang harus kita kasih tahu, tapi ini para pengusaha ini kan bukan musuh kita ya, bukan musuh kita. Mereka adalah mitra kita. Jadi kita harus kasih pemahaman yang benar gitu lah, kasih pemahaman yang benar sampai mereka sadar, mereka mengerti, mereka menghormati kita punya hak dan segala macam. Jadi bisa berjalan dengan baik. Jadi kita juga nggak neken mereka harus bagaimana, tapi tolong paham benar sehingga bisa berjalan. Hubungan kita nanti sama dia kan bukan cuma 1 tahun, bisa berlanjut sampai berpuluh-puluh tahun gitu loh. Karena di undang-undang menyebutkan si pencipta itu punya hak ya selama dia hidup, dan sesudah dia meninggal itu jatuhnya kepada ahli warisnya selama 70 tahun. Anda pikir aja, kalau itu dia punya ini ratusan tahun gitu. Nah, kita sama user itu yang pengguna ini kan juga memang harus taat sampai ratusan tahun gitu. Ya, jadi kira-kira itu gambarannya. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengerti, atau kalau belum juga paham yang mana boleh bertanya, nanti kita bisa jawab untuk itu. Terima kasih Pak Tani. Ya, dari data yang ada tentunya apa upaya ya, kita boleh tampilkan data, tapi mungkin dalam tulisan juga ada sumbangsi pemikiran dari kami narasumber. Pertama sekali kita ingin mendorong dari potensi yang jauh besar itu, kita baru capaiannya 1 poin sekian. Oleh karena itu sosialisasi dari waktu ke waktu itu penting sekali untuk kita laksanakan. Kesadaran dan kepatuhan hukum, karena ini berlaku bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Dan tadi kalau kita lihat dalam paparannya, tarif kita ini tarif yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Oleh karena itu sekali lagi, Bali dari target potensi 32 miliar sekian itu kita masih jauh, kita baru 1, sekian. Oleh karena itu kami punya target dalam tahun ini kita harus lakukan peningkatan ke arah capaian. Yang berikutnya kita juga mendorong adanya LMK di daerah juga untuk dapat menumbuh kembangkan ekonomi kreatif berbasis pada nilai-nilai seni dan budaya. Oleh karena itu, kami mendorong juga agar pemilik karya cipta lagu dan musik di
Provinsi Bali ini juga dapat terhimpun sehingga apa yang dikolek dari Bali sini juga dapat dibagi kembali untuk pengembangan ekonomi kreatif kepada para seniman musik di Bali sini. Nah, terkait dengan langkah-langkah strategis, tentunya kami tidak akan henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi dari waktu ke waktu. Karena sosialisasi ini bukan baru sekarang ini saja. Kegiatan ini sudah sejak tahun 90-an. Ya, dan dari waktu ke waktu kita juga sudah lakukan sosialisasi. Oleh karena itu, jika di dalam perjalanannya masih ada hambatan-hambatan, tidak tertutup kemungkinan juga tentunya ada langkah-langkah yang diselaraskan dengan proses-proses hukum jika hal tersebut sudah pada titik yang memang harus dilaksanakan. Tapi hal-hal itu kita komunikasikan dari waktu ke waktu. Itu kira-kira statement kami. Dan yang berikutnya terkait dengan pertanyaan Ibu tadi dari Bali Pos tentang seberapa besar target yang sudah tahun ini di Provinsi Bali saja atau seluruh Indonesia? Bali dan seluruh Indonesia. Oh iya, nah itu target kita di Bali itu ya dia harus mendekati angka 32 itu. Pembayaran royalti ke senimannya. Iya, oleh karena itu pembayaran royalti ke seniman selama ini sudah dilakukan oleh LMK seperti KCI dan lain sebagainya. Tetapi undang-undang mengatur, sekali lagi undang-undang mengatur para pemilik hak cipta ataukah hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya jika mereka mendaftarkan, memberikan kuasa kepada LMK. Kalau tidak didaftarkan di LMK, tentunya hak ekonominya tidak bisa diberikan. Gitu. Oleh karena itu kami mendorong supaya para insan musik dan pemilik hak cipta maupun hak terkait seperti produser, forum dan lain sebagainya di Provinsi Bali ini juga bisa ikut berhimpun di LMK yang sudah ada atau membentuk LMK tentunya sesuai dengan regulasi yang ada. Gitu. Dan persyaratan teknisnya ada termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 87, 88 dan 89. Di situ jelas sekali LMK Hak Cipta minimal ada 200 pemberi kuasa. LMK Hak Terkait minimal ada 50 pemberi kuasa. Jadi itu jelas. Oleh karena itu sekali lagi capaian yang akan kita targetkan itu yang saya katakan kita jadikan Bali sebagai barometer baik di tingkat nasional maupun di mata dunia. Karena penggunaan karya cipta lagu bukan saja yang nasional tapi internasional juga dan itu semua dikelola melalui LMKN. Itu aja. Masih rendah aja Pak ya kesadarannya. Ya. Masih rendah kesadarannya. Saya tidak menyatakan itu, tapi Anda boleh menulis apa yang Anda pikirkan itu. Gitu. Ya. Oke. Nanti Pak Bernard nanti mau ya silakan Pak. Hambatannya adalah satu, memang ini kan sesuatu yang istilahnya bagi para pengguna itu baru ya. Jadi kadang-kadang pengguna itu tidak paham, jadi tidak gampang gitu loh. Kalau dia paham, otomatis kan lancar, satu itu ya kan. Tapi dia nggak paham, kenapa saya mesti bayar, kenapa saya mesti izin dan segala macam gitu loh. Karena dia tidak tahu undang-undang itu. Nah kita harus berikan sosialisasi, dia mesti paham betul. Kalau dia udah paham betul, otomatis dia menghargai. Dia ini kita punya hak ya, terus baru dia mau bayar gitu loh. Kalau dia nggak paham, mana mau bayar gitu.
Ya itu dia satu pemahaman. Kedua, untuk berhadapan yang ribuan ini kan kita mesti punya juga tenaga kerja yang banyak. Kalau tenaga kerja cuma 2 orang menghadapi yang ribuan kayak begitu yang cuma bisa dapat itu, mana mungkin bisa? Iya. Kalau kita mau dapat umpamanya sekali 100, umpamanya 1000 itu, mungkin tenaga kerja kita harus 50 tenaga kerja. Kalau kita baru punya cuma tenaga kerja 2 orang aja, bagaimana mungkin bisa dapat berapa? Ya itu salah satu juga yang bilang ribuan ini, tapi kok baru cuma segitu dah. Pertama masalah pemahaman itu sendiri ya. Kalau dia udah paham benar, mudah-mudahan bisa lancar. Tapi kita sendiri mesti punya tenaga kerja yang cukup untuk berhadapan itu. Kira-kira gambarannya begitu loh. Ya. Contoh gitu ada. Kebetulan pada waktu perselisihan di tahun sebelumnya banyak itu pengguna ini end user itu pertama kita telepon dia baik, sesudah itu sama sekali tidak mengangkat telepon, kirim surat pun dipulangin sama tidak dikenal dan segalanya. Itu satu. Kita pernah ngalamin seperti itu, terus kita kirim surat. Ada kirim surat ke, ini kebetulan franchise, suatu perusahaan franchise di Indonesia. Kita kirim ke kantor pusatnya. Bahwa lu punya orang ini di Indonesia tidak mengalami hal itu. Besok langsung menghubungi kita. Jadi kompleks sekali banyak. Gitu. Kalau orang yang nggak mau ketemu sama kita, bagaimana? Kalau kita satu ke restoran, mungkin di sini contoh yang besar apa ya, kayak gitu, datang, dapat bisa ketemu kita sama orangnya. Security-nya apa? Kalau security di sini apa? Calon itu udah ngeblok kita, nggak bisa ketemu. Nggak bisa kita mau ketemu manajer, kirim surat juga nggak bisa. Nah ini yang kendala-kendala di lapangan gitu. Bukan di PKH kembali, tapi tempat lain juga begitu. Banyak sekali masalahnya. Kalau case putih bodyguardnya banyak sekali, kita nggak bakal bisa masuk gitu. Itu seperti itu. Jadi banyak sekali metode-metode akhirnya kita laksanakan seperti ini, sosialisasi ayo jangan ini nanti minta izin keramaian segala macam gitu ya, supaya laku. Karena dengan alasan mereka nggak pernah terima, nggak pernah terima dari kita apapun. Itu yang masalah. Ya, terima kasih Pak. Ya, tadi sebenarnya Pak, tadi saya sudah sampaikan bahwa memang pentingnya tadi dukungan dari pemerintah dalam artian dan bersama-sama membahas masalah ini. Jadi seperti contohnya tadi ketika ketika datang ke tempat karaoke, terus kemudian dihadang lebih dulu oleh beberapa pengaman. Nah, tentunya kalau ini sudah ada koordinasi yang kuat antara LMKN dengan pemerintah daerah maupun dengan kementerian lembaga terkait, itu tidak akan terjadi saling kerjasama. Nah, begitu juga dengan pajak. Ini juga mungkin bisa dikomunikasikan tentang pajak royalti dan sebagainya. Dan contohnya ada satu kendala di mana beberapa satu wilayah ada suatu hotel itu cerita pada pemerintah bahwa mereka akan bayar royalti musik, tapi juga mereka terkendala bahwa mereka harus membayar pajaknya sampai 40%. Untuk jadi kadang-kadang roomnya juga nggak sampai full, 10 room itu full terkait 3, tapi harus dibayar untuk semua. Nah ini kan juga jadi harus dikomunikasikan masalah-masalah seperti ini. Tentunya kita sudah bersama, dan tentunya kalau dari kami dari Kementerian Hukum dan HAM mendukung dari segi regulasi dari segi membantu dari segi mengedukasi masyarakat ya, dengan sosialisasi dan sebagainya.
Dan tentunya ini hal-hal yang peranan yang kami jalankan sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Dan tentunya dengan yang kementerian lembaga terkait lainnya itu kan juga saya katakan tadi bahwa kita harus saling berbagi hal seperti itu mendapatkan solusi yang gitu. Jadi tidak ada punishment yang